Hagai pasal yang pertama ayat yang kelima hingga ayat yang ke-11 di bawah perikop ajakan untuk membangun kembali bait suci. Ayat yang kelima berkata, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku akan menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, dan silakan duduk kembali Bapak Mama Saudara semua. Baik, puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita perhatikan, kita dengar, kita baca secara bersama-sama ini berperikopkan ajakan untuk membangun kembali bait suci. Kalau kita memperhatikan latar belakang penulisan dalam kitab Hagai ini berbicara soal bagaimana bangsa Israel kembali dari pembuangan, dan ada firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi melalui perantaraan nabi-nabi untuk membangun kembali bait suci yang telah roboh atau runtuh pada saat itu. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima Bapak Mama Saudara semua, ayat yang kelima itu katakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Waktu kita belajar di seminari Betel, Bapak Mama Saudara semua, salah satu dosen tafsiran, ilmu tafsiran Alkitab itu dia katakan, ketika ada kata atau kalimat yang diulangi berkali-kali dalam sebuah pembacaan atau perikop, itu merupakan poin kebenaran yang harus digali lebih lagi. Kalau kita melihat dari pembacaan kita ini di ayat yang kelima dan di ayat yang ketujuh, firman Tuhan sama bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Tadi di awal saya katakan bahwa sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, keadaan dunia akan semakin berubah. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, segala hal yang terjadi di dalam kehidupan ini, hari berganti hari keadaan akan semakin berubah. Terus sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita buat? Sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana caranya kita menyikapi perubahan demi perubahan di dalam dunia ini, yang terjadi di dalam dunia ini? Kalau Bapak Mama suka dengan sebuah tema khotbah, siang hari yang indah ini saya mau beri tema khotbah kehidupan yang dipersiapkan. Hidup ini perlu dipersiapkan Bapak Mama Saudara semua. Dalam surat Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat yang ke-17 katakan bahwa perhatikanlah bagaimana kamu mengelola hidup, karena hari ini adalah hari yang jahat. Makanya dengan tegas kebenaran firman Tuhan di Hagai katakan, perhatikanlah keadaanmu. Tapi sangat-sangat disayangkan, hari-hari ini banyak anak Tuhan yang nyaman-nyaman saja kalau tidak ke gereja. Banyak generasi muda yang nyaman-nyaman saja hidup dalam pergaulan yang tidak takut Tuhan. Banyak mama-mama yang nyaman-nyaman saja kalau pakai mulut ini untuk gosip orang, nyaman-nyaman saja.
perhatikanlah keadaanmu. Siang hari yang indah ini ada beberapa poin yang ingin saya bagikan, beberapa nilai kebenaran yang saya dapat dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita harus mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Yang pertama, pastikan bahwa kita memperhatikan keadaan kita. Kalau dalam Injil Matius, kalau tidak salah katakan, seringkali orang lihat selumbar di mata sesamanya padahal ada balok ini di matanya. Sebagai manusia kita condong melihat kesalahan demi kesalahan, menyoroti kelemahan demi kelemahan orang lain tanpa memperhatikan kita juga banyak kesalahan. Tanpa memperhatikan kita pun manusia yang terbatas. Firman Tuhan datang kepada kita untuk mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Kita butuh yang namanya mempersiapkan diri. Kita butuh yang namanya memperhatikan keadaan kita. Bapak mama, kalau kita teliti kata memperhatikan keadaan, ini bukan berbicara soal apa yang nampak luar. Mungkin kita lihat, oh Bapak Gembala puji Tuhan karena penyertaan Tuhan hari ini sudah sembuh, sudah sukacita melayani Tuhan. Memperhatikan keadaan di sini bukan merujuk pada sesuatu keadaan yang kasat mata, tapi ini berbicara soal manusia batinia kita di hadapan Tuhan. Berbicara soal kedekatan kita dengan Tuhan. Ini berbicara soal bagaimana tujuan hidup kita, bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita, bagaimana jalan demi jalan, langkah demi langkah yang kita tepaki dalam hari-hari hidup kita. Bukan kita melihat, oh saat ini kita sehat, kita ada pekerjaan, kita dilimpahi dengan berkat mobil, motor dan lain sebagainya. Tapi perhatikan keadaanmu, ini berbicara soal bagaimana posisi hidup kita di hadapan Tuhan. Keadaan itu berbicara soal jalan kita. Nah pagi ini firman Tuhan datang kepada kita, ketika kita dapati jalan kita serong, mari sadar dan kembali ke jalan yang benar. Ketika kita dapati tujuan hidup kita salah di hadapan Tuhan, keluar dari jalan kebenaran firman Tuhan, mari kita kembali kepada tujuan yang benar. Tujuan tertinggi kekristenan adalah menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Tidak peduli rambut mau keriting kah, rambut mau ion kah, kulit mau putih kah, kulit mau sawo matang kah, hitam kah, kita segambar dan serupa. Tapi karena ketidaktaatan kita, karena hidup asal maunya kita mencoreng identitas kita, gambar diri kita menjadi abu-abu, abstrak, tidak jelas. Jangan menjadikan waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk ada di hadapan Tuhan, mengiring Tuhan dalam hidup itu menjadi waktu yang terbuang dengan sia-sia, karena kita tidak bisa berkomitmen untuk memperhatikan hidup kita. Kita tidak bisa berjalan seturut dengan aturan mainnya Tuhan, Bapak Mama Saudara semua. Tujuan hidup itu bukan berbicara hanya soal planning ke depan. Mungkin ke depan saya harus ada ruko, ke depan mungkin saya harus ada mobil berapa begitu, ke depan anak saya harus sekolah jadi dokter dan lain sebagainya. Waktu kita berdiri di tempat ini, melayani pekerjaan Tuhan, mendapat kesempatan berharga untuk melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Mama Saudara semua, kalau tujuan kita salah, pelayanannya tetap berjalan, tetapi Tuhan berkenan tidak atas hidup kita. Ini baru berbicara soal di dalam gereja. Melayani Tuhan tujuan pun harus jelas, karena percuma suara boleh merdu, sampaikan firman suara boleh lantang, tetapi kalau hati fals bagaimana? Tuhan tidak disenangkan dengan itu. Melayani Tuhan beda dengan konser. Kalau konser orang lihat merdunya suara, overtune berkali-kali. Tapi kalau melayani Tuhan, Tuhan lihat hati. Jadi saya bersyukur bahwa generasi-generasi muda di tempat ini sudah memberi diri untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan kemarin waktu saya datang, saya melihat setelah latihan langsung sapu, pel, susun kursi, nyalakan lampu dan lain sebagainya. Berbeda dengan gereja di Keva.
Anak-anak muda ya mungkin karena ada koster gereja jadi tidak terlibat seperti itu, mungkin terlibat dalam pelayanan mimbar saja. Saya sangat-sangat bersyukur bahwa dalam masa-masa muda kita terpanggil untuk melakukan pekerjaan yang kudus. Kita terpanggil untuk terlibat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Perhatikanlah keadaanmu. Selain jalan, memperhatikan jalan hidup kita, selain memperhatikan tujuan hidup kita, ini juga berbicara soal memperhatikan bagaimana cara kita mengelola hidup kita, cara kita berperilaku. Kemarin kami dengar firman Tuhan, Bapak Gembala katakan banyak anak Tuhan yang berbangga dengan percaya diri, katakan saya ini anak Tuhan karena saya melayani Tuhan. Saya anak Tuhan karena setiap minggu saya pergi gereja. Tapi padahal kelakuan lebih jahat dari setan. Kemarin Bapak Gembala sampaikan itu dan saya lucu sebenarnya. Tapi itu keadaan yang terjadi. Itu realita yang terjadi Bapak Mama Saudara semua. Banyak orang pemikirannya itu dangkal. Dia berpikir menjadi anak Tuhan itu sekedar kita datang gereja setiap hari Minggu itu sudah anak Tuhan. Tapi berbicara soal anak Tuhan, bagaimana cara hidup kita sesuai dengan cara hidupnya Bapa. Cara hidup kita harus sama seperti apa yang disampaikan Bapa, yaitu harus berpatokan pada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat apa yang akan menjadi dampak yang kita alami dalam hidup kita kalau kita tidak memperhatikan kehidupan kita. Kita bisa baca di ayat yang ke-6. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang-orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Waktu kita berkeputusan untuk mengiring Tuhan, tetapi tidak disertai dengan tindakan nyata, tidak disertai dengan kesungguhan hidup untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau, kita akan diperhadapkan dengan realita-realita yang salah Bapak Mama Saudara semua. Firman Tuhan katakan kita bekerja, tapi macam itu uang itu kita taruh di celengan yang lubang begitu. Tabung uang di celengan yang lubang. Sudah kerja sampai keringat mau mati mampus tapi uang tidak ada begitu. Waktu bongkar celengan uang tidak ada, celengan tidak tahu penuh-penuh. Celengan lubang. Kita pakai pakaian tapi kita tidak merasa yang namanya kehangatan. Kita menabur benih banyak tetapi membawa pulang sedikit. Maksud dari kebenaran firman Tuhan ini berbicara soal pengiringan kita akan Tuhan, bukan hanya berfokus kehadiran kita dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja, tapi yang fokus menjadi fokus kita anak-anak Tuhan, bagaimana kita memperhatikan hidup kita, memperhatikan cara kita mengelola hidup. Perkataan saya sudah benar atau belum? Tingkah laku saya sudah benar atau belum? Cara saya mengambil keputusan sudah tepat atau belum? Itu yang perlu diperhatikan dalam pengiringan kita akan Tuhan. Hal kedua yang harus kita kerjakan atau kita buat, kita lakukan di dalam pengiringan kita akan Tuhan, dalam mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan, selain mempersiapkan diri melihat keadaan kita, hal kedua yang harus kita kerjakan yaitu membuat standar atau ketetapan di dalam hidup kita. Saja kita buka dalam kitab Ayub pasal yang ke-31. Ayub pasal 31 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Bukankah Allah yang mengamati jalanku dan menghitung segala langkahku? Jikalau aku bergaul dengan dusta atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Untuk poin yang kedua ini Bapak Mama, saya ingin membawa kita untuk belajar dari pribadi
seorang tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Ayub. Anak sekolah minggu juga tahu Ayub itu adalah seorang yang saleh. Firman Tuhan katakan di pasal pertama Ayub itu, dia orang yang takut akan Tuhan. Sudah takut akan Tuhan lagi, paling kaya lagi pada saat itu. Tapi atas seizin Tuhan, Ayub diproses dengan proses-proses yang berat, Bapak Mama. Anak-anak mati semua, harta kekayaan ludes semua. Bahkan istri bilang, sudah lagi, lu punya keadaan sebegini, penyakitan lagi, kutuki Tuhan dan lu mati saja. Kalau saya mau tanya bapak-bapak di sini, kalau dapat istri yang buat begitu, pas ada uang kau beli beras, tiba-tiba istri bilang, lu mati su, karena hidup son ada guna. Pasti sebagai bapak-bapak mungkin ada yang kecewa, ada yang emosi, mungkin angkat kursi kok, pukul kok, apa kok. Ayub diperhadapkan dengan proses hidup yang begitu berat. Tapi di dalam pasal yang ke-31 ini, Ayub menunjukkan sebuah teladan yang luar biasa, Bapak Mama. Dia bilang, sekiranya kakiku Tuhan dapati melangkah di jalan orang yang berdosa, pendusta, biarlah hidup ini ditimbang dengan neraca yang baik, neraca yang seimbang. Dalam artian Ayub benar-benar mengerti atau memegang satu prinsip bahwa sekali Tuhan tetap Tuhan. Dia memiliki yang namanya standar kehidupan. Dia memiliki yang namanya prinsip kehidupan. Tidak kompromi dengan dosa. Dalam kita mempersiapkan hidup kita, hari demi hari, bulan demi bulan, pastikan bahwa kita memiliki yang namanya prinsip hidup. Tidak gampang goyah. Sebagai anak-anak muda seringkali kita banyak godaan. Benar atau tidak Bapak Mama? Teman-teman semua, kita banyak diperhadapkan dengan godaan-godaan. Mungkin saya kasih satu contoh begini. Seorang muda laki-laki yang mungkin duduk dalam pergaulan di deker atau di cabang, misalkan begitu. Kan bagi teman-teman kita yang tidak tahu kebenaran, mereka akan habiskan waktu masa muda untuk hal-hal yang menyenangkan, pergaulan bebas, mabuk-mabukan. Dan ketika kita ada dalam circle itu, kita ada dalam lingkaran pergaulan itu, kadang-kala kita bilang, nanti orang bilang ngerasa diri paling kudus lah. Nanti orang bilang, pikir sudah lalu holy atau jadi tangan kanan Roh Kudus kan, tidak mau bergaul dengan kita tuh, tidak mau sentuh sedikit juga ini minuman. Kita akan terombang-ambing dengan pilihan hidup ini. Mau jaga perasaan teman, nanti tidak ada yang mau berteman lagi dengan kita, kita sendiri-sendiri, atau mau jaga perasaan Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak punya prinsip hidup itu akan goyah ketika diperhadapkan dengan pilihan hidup seperti ini. Teman sudah ajak ini, memang keadaannya susah begini ini. Kalau ibaratkan atau analogi yang lebih sedikit rohani, banyak orang yang memimpikan surga dalam hidup, amin. Bapak Mama di tempat ini memimpikan surga? Memimpikan surga? Mau mati hidup di dalam surga? Mau, jawabannya mau. Tetapi keinginan kita tanpa disertai dengan upaya kita untuk mencapai keinginan itu akan menjadi sia-sia. Mimpinya mau hidup dalam surga, mati dan hidup ke dalam surga, masuk kerajaan surga. Tetapi dalam hari-hari hidup ini gosip orang non-stop. Dalam hari-hari hidup ini pukul istri jalan terus. Dalam hari-hari hidup ini pakai untuk hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Itu diibaratkan seperti orang yang mau badannya ramping tapi hobinya makan. Bagaimana mau ramping kalau makan terus? Bagaimana mau masuk surga tapi buat dosa terus? Bagaimana mau putih kalau jalan di panas tidak pakai jaket? Begitupun dengan pengiringan kita akan Tuhan, Bapak Mama Saudara semua. Untuk mempertahankan, untuk bisa mempertahankan kebenaran firman di dalam kehidupan kita, pastikan bahwa selain kita memperhatikan keadaan hidup kita, kita juga membuat sebuah prinsip dalam hidup. Patokan prinsip itu
firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi dasar, menjadi patokan dalam kita menjalani hari-hari hidup ini. Kalau kita lihat dalam Mazmur pasal yang pertama, jangan hidup dalam jalan orang berdosa, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi kalau kita lihat kita pun mama-mama, tidak mama-mama juga, mungkin nona-nona juga begitu. Lihat orang bergosip di sana, kaki tidak tenang. Harusnya kita yang lari pi untuk bilang, "Kemana le? Dia kenapa? Dia kenapa? Coba cerita." Istilahnya setan ada di sana, bukan setan yang datang kejar kita, kita yang kejar setan, Bapak Mama. Kita sudah tahu itu orang ada omong orang, kita pergi lagi untuk bergabung. Jangan bilang menetapkan prinsip hidup. Sudah tahu yang benar tapi lakukan yang salah, itu sama saja percuma. Makanya ketika kita membuat keputusan untuk mengiring Tuhan, ketika kita dengan bangga katakan bahwa saya ini anak Tuhan, kita harus dengan sangat-sangat serius memperhatikan bagaimana kita mengelola hidup di hadapan hadirat Tuhan. Bagaimana kita menjalani setiap proses demi proses yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita, Bapak Mama Saudara semua. Saya ulangi lagi, untuk mempersiapkan hidup kita di hadapan Tuhan, yang pertama, memperhatikan keadaan kita. Ketika kita dapati kita sedang jauh, ini saatnya untuk berlari kembali kepada Tuhan. Ketika kita dapati kita sedang berjalan di jalan yang salah, ini saatnya untuk kembali ke jalan yang benar. Ketika kita dapati kita sedang ada di dalam sebuah tujuan yang salah, pastikan bahwa kita berbalik kepada tujuan yang benar. Hal kedua yang harus kita kerjakan dalam mempersiapkan hidup kita, pastikan kita membuat sebuah prinsip di dalam hidup ini. Dan prinsip itu harus didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali Tuhan tetap Tuhan. Jangan kadang Tuhan kadang setan, kadang Tuhan kadang setan. Tergantung kondisi. Kalau kondisinya begini, beberapa minggu kemarin Bapak Mama Saudara semua, saya sangat diberkati dengan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Daniel pasal 3 dan pasal keempat. Itu berbicara bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego diperhadapkan dengan satu situasi yang tidak gampang menurut saya secara pribadi. Karena pada saat itu Raja Nebukadnezar membuat satu patung yang terbuat dari emas, dan dia perintahkan semua rakyat yang ada di dalam wilayah kerajaan itu untuk menyembah, sujud menyembah patung yang dibuat dari emas itu. Tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego ini kita tahu bersama mereka adalah orang-orang kaum terpilih ya, walaupun ada di jajahan pada saat itu, pembuangan pada saat itu. Mereka memiliki yang namanya prinsip hidup, Bapak Mama Saudara semua. Hidup mereka berpatokan pada kebenaran firman Tuhan. Kalau di masa perjanjian lama itu kan yang lebih trennya hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Mereka berpegang pada itu. Kehidupan mereka, bagaimana mereka menjalani hidup itu berpegang atau berpatokan pada 10 hukum Taurat itu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah. Mereka diperhadapkan dengan seperti ini. Ada di daerah orang, terus diperhadapkan dengan mati dengan hidup ini. Taruhannya nyawa ini, Bapak Mama Saudara semua. Kalau tidak sujud menyembah patung itu, berarti mereka harus dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Tapi kita melihat apa yang mereka pilih. Mereka bilang, sekalipun kami harus mati di dalam dapur api ini, kami memilih untuk mati di dalam dapur api ini daripada mengkhianati Tuhan, menyembah patung yang bukan Tuhan. Sangat luar biasa kelanjutan cerita ini. Waktu mereka dibuang dalam perapian yang menyala-nyala 7 kali lipat, dinyalakan lebih panas 7 kali lipat, firman Tuhan katakan. Tetapi semua orang yang ada di luar itu melihat mereka seperti sedang menari-nari di dalam api. Ketika itu Raja Nebukadnezar katakan, "Hei Sadrak, Mesak, Abednego, hamba Allah, keluarlah." Dan mereka keluar. Rambut tidak hangus sedetik pun, satu helai pun. Badan tidak gosong karena kebakaran, tidak.
Firman Tuhan mencatat bahwa keadaan mereka sama seperti sebelum masuk di dalam api. Saya percaya bahwa kehidupan orang yang mempertahankan kebenaran di dalam hidupnya, kebenaran itu akan berpihak, pembelaan Tuhan akan berpihak pada orang-orang yang mempertahankan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan akan berpihak pada orang-orang yang mempertahankan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak peduli sesusah apa proses hidup yang kita alami, tidak peduli beras sudah habis mungkin dari minggu kemarin. Tapi saya percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah datang terlalu cepat, tidak pernah datang terlambat, tapi tepat pada waktunya. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, berikan kemuliaan dulu. Kalau dengan pemikiran kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kurang daripada Tuhan, Bapak Mama Saudara semua? Apa yang Tuhan tidak berikan bagi kita? Orang tua sekalipun tidak akan memberikan nyawanya untuk anak, tapi karena kasih Tuhan dia berikan nyawanya, mati di kayu salib untuk kita. Soalnya tidak ada alasan bagi kita untuk hidup seenaknya di hadapan Tuhan. Mari dengan kebenaran firman Tuhan ini kita kembali lihat hidup kita. Kita kembali melihat apa yang menjadi patokan atau prinsip kita dalam menjalani hari-hari hidup ini. Di Keva saya melayani beberapa jiwa-jiwa pelayanan, om-om, kebanyakan om-om teman papa saya. Di sana mereka pergi minta doa, dan di sana mereka bilang begini, Mama Pendeta, di sana panggil Mama Pendeta. Mama Pendeta, kita ini ambil keputusan untuk bertobat, tetapi banyak sekali setan-setan yang Tuhan kirim untuk buat kita emosi. Ini sekedar Mama Pendeta tahu saja. Sebelum kami ikut Tuhan ini kami juga emosi minta ampun. Orang lewat Sontogor itu lu punya bibir supica. Apalagi lewat ikut kompleks baru tidak tegur, atau lewat deng motor tidak bel, tidak tahu sopan santun. Tapi ini kita buat keputusan untuk ikut Tuhan. Ini setan-setan makin banyak. Di kantor juga teman-teman kantor jadi setan semua. Bagaimana ini kita bisa bertahan untuk itu? Kita berdoa Tuhan supaya mau jadi orang yang sabar, tapi kayaknya setengah mati nih Mama Pendeta. Terus saya ketawa, terus saya bilang begini, Bapak, ketika kita memutuskan dan kita berdoa di hadapan Tuhan mau jadi orang yang lebih sabaran, Tuhan akan kirim orang-orang yang banyak memancing emosi kita. Karena kita tidak bisa menjadi orang yang sabar kalau kita tidak mampu untuk menghadapi situasi-situasi yang membuat kita emosi. Kita tidak akan menjadi pribadi yang kuat kalau kita tidak memberi diri kita untuk diproses dengan proses-proses yang sulit, Bapak Mama Saudara semua. Nah seringkali karena kekeliruan kita banyak protes di Tuhan. Kita sudah ikut Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah rajin ibadah, tapi kayak usaha ini tidak lancar. Kios tidak laku-laku, ini satu hari laku 1.000, cucu makan 3.000. Bisa bangkrut ini. Oma ketawa karena cucu ada 2. Bisa bangkrut ini. Seringkali iman kepercayaan kita itu berfokus pada keadaan hidup kita. Padahal kalau dipikir-pikir ya Bapak Mama Saudara semua, waktu kita dalam kesusahan itu momentum terbaik untuk kita kenal bahwa Tuhan itu sumber jalan keluar. Waktu kita dalam keadaan tubuh yang sedang sakit, itu momen yang pas untuk kita mengenal bahwa Dia Tuhan dokter di atas segala dokter. Waktu kita ada dalam sebuah kesesakan hidup Bapak Mama Saudara semua, itu momentum yang pas untuk kita tahu bahwa Dia Tuhan sumber kelegaan di dalam kehidupan.
Apa yang kurang dari Tuhan? Apa kurang berkat Tuhan yang Tuhan kerjakan atas hidup kita? Seringkali Tuhan menjawab kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kemarin saya waktu selesai doa, teman-teman latihan, saya banyak berbincang dengan Bapak Gembala di ruang doa, ruang ibadah di bawah. Bapak Gembala katakan bahwa ketika membangun gereja ini, Tuhan banyak menyatakan mujizat-mujizat Tuhan di waktu-waktu terakhir. Banyak jawaban-jawaban doa yang tidak terduga. Ada orang yang tidak kenal tiba-tiba telepon dan terbuka ingin menyumbangkan beberapa uang, semen, pasir dan lain sebagainya. Ada saja pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Ini berbicara, ini memberikan sebuah penjelasan bagi kita. Orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan, orang-orang yang hidup memperjuangkan kebenaran Tuhan di dalam hidupnya, pertolongan Tuhan akan berpihak pada orang-orang tersebut. Hidup cukup mengandalkan Tuhan saja. Hidup cukup berfokus pada kesenangan hati Tuhan, maka segala sesuatu, Matius 6 katakan, akan ditambahkan bagi setiap kita. Kita kembali pada bacaan kita dalam Hagai, Bapak Mama Saudara semua. Di kebenaran, poin kebenaran yang terakhir, kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Konsep pemahaman dalam perjanjian lama, Tuhan itu bertata di tempat yang tinggi. Jadi ajakan untuk naik ke gunung ini berbicara soal ajakan untuk menghampiri Tuhan, Bapak Mama Saudara semua. Karena di perikop itu ajakan untuk membangun kembali bait suci. Bait suci di sini berbicara soal ya bangunan yang harus mereka bangun. Tetapi puji Tuhannya, karena Tuhan datang, Tuhan memberikan penjelasan. Bait suci itu bukan berbicara soal bangunan gereja yang ada lampu warna-warni, lampu warna merah, lampu warna biru. Bait suci itu bukan berbicara soal bangunan gereja. Bait suci itu berbicara soal kehidupan kita. Bait suci itu juga berbicara soal keluarga kita. Firman Tuhan datang kembali ketika kamu dapati hidup kamu sedang jauh daripada Tuhan. Ini saatnya untuk bangkit kembali. Bangun kembali mesbah doamu. Bangun kembali persekutuan kamu dengan Tuhan. Karena sadar, kita harus menyadari begini Bapak Mama, kita didesain Tuhan untuk tetap melekat dengan Tuhan. Injil Yohanes katakan, Yohanes 15 itu dia katakan begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Hidup setiap kita itu diibaratkan seperti pokok dan anggur. Tuhan itu yang batang pohon besar, kita itu ranting-rantingnya. Jadi kalau kita lihat, kalau ranting itu sudah patah dari pokoknya, pasti lama kelamaan layu, telah layu kering dan mungkin ditarik dan jadi kayu api. Begitupun dengan kehidupan kekristenan kita. Waktu kita jauh daripada Tuhan, Bapak Mama Saudara semua, sadar atau tidak sadar kita sedang layu. Sadar atau tidak sadar kita akan mengalami yang namanya kekeringan, dan hidup kita tidak akan menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Hal ketiga yang harus kita kerjakan dalam mempersiapkan diri, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Hidup ini harus dekat dengan Tuhan, Bapak Mama Saudara semua. Waktu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan berfirman kepada tanah, baiklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Waktu Tuhan ingin menciptakan hewan-hewan yang hidup di dalam air, Tuhan berbicara, Tuhan berfirman bahwa baiklah di dalam air ini hidup hewan-hewan yang berkeliaran di dalam air. Tapi waktu Tuhan menciptakan manusia, dia berfirman kepada dirinya sendiri. Kejadian 1 ayat ke-26.
baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa. Seperti ikan yang tidak bisa bertahan hidup kalau tidak ada di dalam air, seperti pohon tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa tetap hidup atau bertumbuh kalau tidak tertanam di dalam tanah, begitupun dengan kehidupan kita. Waktu kita jauh daripada Tuhan, mungkin kelihatannya hidup, mungkin kelihatannya sibuk beraktivitas, tapi cara kasat mata Tuhan kita sedang mati. Hidup kita tidak ada gunanya. Matius katakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Kalau garam itu tawar, apa gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang? Bapak Mama Saudara semua, ketika kita keluar dari rancangan Tuhan atas hidup kita, kita tidak akan maksimal mengelola hidup. Ketika kita keluar dari jalan Tuhan, bagi setiap kita akan didapati sebagai anak-anak yang gagal berfungsi. Karena tujuan kekristenan itu berbicara soal dua hal, pertobatan dan hidup menjadi berkat. Untuk mencapai itu, pastikan bahwa kita memperhatikan keadaan kita, mematok atau membuat prinsip di dalam hidup ini yang berdasarkan kebenaran. Dan yang ketiga, pastikan bahwa hidup kita terhubung dengan surga. Hidup kita terhubung dengan pemilik surga. Tidak usah pakai waktu, tidak usah pakai kekuatan, tidak usah pakai pemikiran kita untuk memikirkan hal-hal jasmani yang mungkin sekedar Tuhan berfirman dan segala sesuatu tercukupi, Bapak Mama Saudara semua. Tapi karena waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan berikan kita kehendak bebas untuk memilih, jadi seringkali kita keluar dari jalannya Tuhan. Seringkali kita salah pilih. Biar dengan kebenaran firman yang dapat saya bagikan siang ini boleh memberkati setiap kita, menyadarkan kita agar kita bisa pakai waktu yang Tuhan berikan sebaik mungkin untuk melihat keadaan kita, untuk membuat sebuah standar hidup di hadapan Tuhan. Karena waktu kita hidup tidak menghormati Tuhan, Bapak Mama, kita akan dianggap remeh oleh dunia. Waktu Simson memilih untuk keluar dari ketetapan Tuhan, matanya dicungkil dan dia jadi bahan tertawaan, jadi badut tertawaan orang-orang atau musuh-musuh pada saat itu. Jangan biarkan hidup kita ini jadi bahan tertawaan iblis. Jangan biarkan hidup kita ini dianggap remeh, menjadi bahan tertawaan dunia. Karena apa? Kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita. Kita tidak sungguh-sungguh mengerjakan kebenaran dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Bapak Mama Saudara semua, untuk mempersiapkan hidup kita, pastikan bahwa dalam setiap langkah kita berkeputusan untuk tetap melekat dengan Tuhan. Satu prinsip hidup yang harus kita pegang begini: ketika saya jauh daripada Tuhan, hidup saya tidak ada artinya. Ketika saya jauh daripada Tuhan, mungkin secara kasat mata manusia saya masih hidup, padahal saya sudah mati. Saya percaya bahwa orang-orang yang membuka dirinya untuk kebenaran firman Tuhan akan diberkati, bukan hanya sekedar diberkati, dimampukan untuk mengerjakan setiap apa yang tersampaikan bagi setiap kita di siang hari yang indah ini.